رمضان يا شهر الصوم يا نعمة من اللي خلقنا جميل وكلك خير طريقك نور وبتطمنا رحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selalu mengikuti tuntunan beliau. Kemudian semoga ibadah saum kita sampai pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan untuk bisa menyaksikan saum ini dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini pada tanggal 17 2021 atau bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1442 Hijrah, insya Allah saya akan membawakan kajian berkaitan dengan Ramadan, bulan ampunan. Jangan mensia-siakan umur dan kesehatan yang kita. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 13 dan 14, yang isinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Iqra kitabaka, baca kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Dari dua ayat ini sudah terlihat bahwa kita harus melakukan sebuah assessment atau menghitung diri sendiri. Di sini katakan bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap. Jadi kita harus melakukan pengukuran diri sendiri, karena pada suatu saat nanti kelak kemudian hari kita dikalungkan buku-buku amal ibadah kita, buku catatan kehidupan kita. Apakah kita sudah memenuhi syarat lebih amalannya dibandingkan dosa-dosa dan kehilapan. Kalau kita balik kepada bulan Syaban, mungkin beberapa kajian sudah disampaikan bahwa pada bulan Syaban itu ada satu hari atau satu malam yang terjadinya sebuah kejadian adalah penyerahan rekap amalan 1 tahun, apakah sudah surplus atau tidak. Di sana Nabi Muhammad SAW selalu banyak melakukan saum pada bulan Syaban karena dimungkinkan pada saat itu adanya penyerahan rekap amalan kita. Dari sini apakah kita kemudian kita kaji kembali bahwa apakah bulan Ramadan ini apakah rekap-rekap yang dilakukan pada bulan Syaban itu sudah surplus atau defisit. Itu kalau kita lihat neraca amal dan kesalahan atau dosa kita. Apabila defisit, maka masih kemungkinan pada bulan Ramadan ini bulan kesempatan untuk membakar dosa dan kesalahan, dan diharapkan pada 1 Syawal nanti insya Allah posisi neraca amal ibadah kita ini surplus berbanding pada kesalahan atau kehilapan dan dosa yang kita perbuat. Amin.
Kemudian saya mencoba melakukan sedikit survei atau bertanya kepada orang-orang atau tanya jawab pada mereka yang kelihatannya sudah banyak melakukan ibadah, lebih soleh kelihatannya, di mana di sana dipertanyakan tentang penggunaan waktu yang dilakukan oleh seorang. Di sini kami melakukan mencoba untuk melihat berapa jam dialokasikan untuk sholat fardu, kemudian sholat malam dan sholat duha, kemudian bekerja, belajar, tidur, dan lain sebagainya. Dari 24 jam ini ternyata kecenderungan bahwa sholat fardu itu tidak lebih daripada 3 jam, sholat malam atau duha antara 1 sampai 1,5 atau 2 jam, bekerja itu 7 jam, belajar 2 jam, tidur 6 jam, lain-lain santai ada 5 jam. Jadi kalau kita lihat, posisi waktu ibadah ini tidak akan lebih dari seperempatnya atau hanya mendapatkan angka 17%. Sedangkan lain-lainnya bekerja 29%, kemudian santai 21%, dan tidur kelihatannya paling banyak adalah mendapatkan angka 25%. Oleh karena itu barangkali memang perlu kita mengkaji ulang bahwa tidur kita tidak perlu berkepanjangan. Tidur sampai tidak pernah bangun malam itu, kalau itu sekitar 25% itu saja sudah pada mereka yang melakukan ibadah malam. Di dalam Al-Quran dikatakan di sini dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal muttaqina fi jannati wa uyun ahidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di sini dikatakan innal muttaqina fi jannati, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman surga di mana mata air di dalamnya. Akhidina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu sekali tidur, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asyari hum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di sini dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa bagi orang yang masuk dalam golongan-golongan penghuni surga adalah mereka yang tidurnya sedikit di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mendekati subuh mereka memohon ampun, beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengalokasikan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga porsi ibadah adalah lebih baik, lebih banyak dibandingkan yang lain-lainnya. Kemudian kita kembali kepada pada bulan Ramadan yang sekarang ini adalah sebuah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Dalam Al-Quran, kelanjutan dari surat Al-Baqarah 185 disebutkan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, sahru ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Kemudian kalau kita berbicara tentang kemuliaan dalam bulan Ramadan ini, dikatakan dalam sebuah kesempatan barangkali di dalam bulan Ramadan ini dimungkinkan adanya sebuah nilai ibadah yang besar. Dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati wa ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan apakah kamu tahu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mencoba membuat suatu tabulasi tentang perakiraan pahala sholat dikaitkan dengan umur, tempat, dan waktu. Dikaji pada umur 40 tahun, 60 tahun, dan pada malam Lailatul Qadar yang nilainya 83,4 tahun. Apabila sholat sendiri dilakukan, sholat fardu itu mempunyai nilai 244.800 poin, sedangkan pada umur 60 tahun hanya selalu sholatnya hanya sendiri, tidak pernah berjamaah, mempunyai nilai 367.200 poin. Apabila melakukan sholat jamaah pada umur 40 tahun mendapatkan nilai selama hidupnya dengan konsisten sholat adalah 6.609.600 poin. Sedangkan pada umur 60 tahun yang apabila jamaah secara terus-menerus dilakukan mendapatkan poin sebesar 93.247.733. Apabila dibandingkan dengan sholat di Masjid Nabawi ketika umroh 4 hari mendapatkan poin 68.000 poin, sedangkan di Masjidil Haram mendapatkan poin untuk 7 hari 1 kali umroh adalah 11.900.000 poin. Jadi masih di bawah, sedangkan apabila satu malam sholat berjamaah pada baik sendiri maupun perorangan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar mendapatkan 150.864.120 poin. Jadi jauh lebih besar daripada sholat-sholat berjamaah pada umur 60 tahun ataupun sholat di Masjidil Haram. Jadi sangat-sangat besar sekali nilai pahala apabila kita mendapatkan sebuah malam yang disebut Lailatul Qadar. Itu di sisi kalau berhitung secara matematis. Kemudian kita juga di dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan di situ, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghafirullahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah dan menghadap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Demikian juga barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan keimanan kepada Allah dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam kaitannya dengan masalah dosa dan kesalahan atau kita menghapus kesalahan yang kesempatan di dalam Ramadan ini, di dalam surat Az-Zumar ayat 53 dan di sini 54 disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian selanjutnya disebutkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu.
kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Jadi walaupun dosa sebesar-besarnya, janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa sesungguhnya, seluruh dosa. Jadi tidak perlu takut apabila kita mempunyai dosa yang besar, seberapapun besar, selama kita masih memegang akidah Islamiyah, maka permohonan doa-doa insya Allah bisa dikabulkan, terutama pada kesempatan bulan Ramadan ini. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 memang di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watid da'i da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi Allah itu dekat, Allah itu pemaaf, Allah itu mengabulkan permohonan. Oleh karena itu tidak lepas-lepasnya kita memohon ampun, mendekati kepada Allah, dan memenuhi perintahnya, perintah segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akhir dari kajian ini, mari kita gunakan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempitan. Di sini dikatakan iktanim khamsa qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, waginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sagrika, wa hayata qabla mautika. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, pernah menasihati seseorang yaitu agar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara lainnya, yaitu ketika atau waktu sebuah kesempatan ketika kita usia muda sebelum datangnya masa tua kita. Jadi yang tua maupun belum tua sekali, tentunya kesempatan masih kita gunakan. Yang kedua, kesempatan kita ketika kita masih sehat seperti ini sebelum datangnya kita waktu sakit. Kemudian kesempatan kita sedang kaya atau berada mempunyai kemampuan sebelum datangnya ketika kita miskin. Mudah-mudahan tidak. Kemudian kita juga menggunakan kesempatan pada ruang kesempatan sebelum datangnya kesempitan atau waktu yang tidak ada. Kemudian yang terakhir, kita menggunakan waktu, alhamdulillah di masjid ini pada kesempatan hidup kita gunakan sebaik-baiknya hidup kita sebelum datangnya kematian. Karena dengan kematian kita sudah tidak berbuat apa-apa. Itulah barangkali yang dapat disampaikan pada kajian Ramadan, yaitu di sebuah sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adakan bagi meraih ampunan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السنة والقرآن صلاتنا على الحبيب الشافع القريب دعاء مستجاب لأكرم خلق الله حبيبي يا الله يا شافي كل أكرمتنا